Pernahkah Anda membayangkan suatu hari nanti bisa naik kereta cepat dari Pontianak, melintasi Malaysia Timur, melewati Brunei Darussalam, lalu tiba di Ibu Kota Nusantara hanya dalam hitungan jam? Sebuah perjalanan yang saat ini terdengar seperti mimpi, namun perlahan mulai masuk ke dalam pembahasan serius di kawasan Asia Tenggara. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dan munculnya IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, sebuah proyek raksasa kembali mencuri perhatian. Namanya adalah Trans Borneo Railway, sebuah jaringan kereta api lintas negara yang digadang-gadang mampu mengubah wajah Pulau Kalimantan untuk selamanya. Selama puluhan tahun, Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah terkaya di Indonesia. Pulau ini menyimpan cadangan batu bara yang sangat besar, memiliki sumber minyak dan gas, perkebunan sawit yang luas, hingga berbagai kawasan industri yang terus berkembang. Namun, di balik semua kekayaan tersebut, Kalimantan masih menghadapi satu persoalan yang belum sepenuhnya terpecahkan, yaitu konektivitas. Jarak antar kota yang sangat jauh, wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, serta tingginya biaya distribusi barang membuat pembangunan di beberapa daerah berjalan lebih lambat dibandingkan potensi yang dimiliki. Banyak wilayah di Kalimantan masih bergantung pada transportasi jalan dan sungai, padahal kondisi geografis pulau ini sangat luas dan menantang. Akibatnya, biaya logistik menjadi tinggi dan harga barang di sejumlah daerah ikut meningkat. Situasi inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai gagasan untuk menghadirkan sistem transportasi yang lebih modern, lebih efisien, dan mampu menghubungkan kawasan-kawasan penting di seluruh Pulau Borneo. Disinilah proyek Trans Borneo Railway mulai menjadi sorotan. Proyek ini bukan sekedar pembangunan jalur kereta api biasa, ambisinya jauh lebih besar. Jalur ini dirancang untuk menghubungkan wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam satu jaringan transportasi modern. Bahkan beberapa konsep yang pernah dipresentasikan menyebutkan bahwa kereta yang digunakan nantinya dapat melaju dengan kecepatan mencapai 300 hingga 350 km per jam. Kecepatan tersebut setara dengan kereta cepat modern yang digunakan di negara-negara maju dan mendekati teknologi transportasi masa depan yang selama ini hanya bisa kita lihat dalam dokumenter atau film. Jika rencana ini benar-benar terwujud, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Pulau Borneo akan memiliki tulang punggung transportasi darat yang mampu menghubungkan berbagai kota besar lintas negara. Dari Pontianak di Kalimantan Barat, jalur tersebut direncanakan menuju Mempawah, Singkawang, Sambas, lalu masuk ke wilayah Malaysia Timur seperti Kuching, Sibu, Bintulu, hingga Kota Kinabalu di Sabah. Tahap berikutnya bahkan dirancang untuk terhubung dengan Brunei Darussalam dan berlanjut ke wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, hingga akhirnya mencapai kawasan Ibu Kota Nusantara. Ketika melihat peta rencana proyek tersebut, banyak pihak mulai menyadari bahwa ini bukan hanya proyek transportasi semata. Ini adalah visi besar tentang masa depan Pulau Borneo. Sebuah visi yang ingin menjadikan Kalimantan bukan lagi sekedar daerah penghasil sumber daya alam, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan negara-negara tetangga. Selama ini, aktivitas ekonomi di Kalimantan memang berkembang cukup pesat, terutama di sektor pertambangan, energi, dan perkebunan. Namun, pertumbuhan tersebut seringkali tidak diikuti oleh pembangunan konektivitas yang memadai. Kehadiran kereta api modern diyakini dapat menjadi solusi jangka panjang. Kereta mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan transportasi jalan raya. Selain itu, waktu tempuh menjadi lebih cepat dan efisiensi distribusi meningkat secara signifikan. Bagi dunia industri, hal ini tentu sangat penting karena mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing ekonomi. Pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi faktor lain yang membuat proyek ini semakin relevan. Sejak pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di pulau ini meningkat secara drastis. Jalan tol mulai dibangun, pelabuhan dikembangkan, bandara diperluas, dan berbagai proyek strategis terus berjalan. Dalam konteks inilah, kereta api mulai dipandang sebagai kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menyadari bahwa Kalimantan masa depan akan memiliki mobilitas manusia dan barang yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini. Ketika IKN berkembang, jumlah penduduk bertambah, industri tumbuh, dan aktivitas ekonomi meningkat, maka kebutuhan terhadap sistem transportasi modern akan semakin besar. Karena itulah, gagasan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan kembali masuk ke dalam agenda jangka panjang pembangunan nasional.
Namun, tentu saja, proyek sebesar ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Banyak orang mengira hambatan terbesarnya adalah teknologi. Padahal dunia saat ini sudah memiliki teknologi yang mampu membangun rel kereta di berbagai kondisi ekstrim. China berhasil membangun jalur kereta di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau. Jepang memiliki teknologi kereta tahan gempa. Negara-negara Eropa bahkan mampu membangun terowongan bawah laut yang menghubungkan wilayah berbeda. Artinya, secara teknis, proyek Trans-Borneo Railway bukanlah sesuatu yang mustahil. Tantangan terbesar justru terletak pada aspek pembiayaan dan kelayakan ekonomi. Membangun ribuan kilometer jalur rel di Kalimantan membutuhkan investasi yang sangat besar. Nilainya diperkirakan bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, jalur yang akan dibangun juga harus melewati kawasan hutan, sungai besar, dan lahan gambut yang memerlukan perencanaan sangat matang. Pemerintah dan para investor tentu harus memastikan bahwa proyek ini benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Belum lagi adanya faktor politik dan koordinasi lintas negara. Karena proyek ini melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, maka diperlukan kesepakatan bersama yang tidak sederhana. Setiap negara memiliki regulasi, prioritas pembangunan, dan kepentingan nasional yang berbeda. Proses sinkronisasi inilah yang menjadi salah satu tantangan besar sebelum proyek tersebut dapat benar-benar diwujudkan. Meski demikian, potensi manfaat yang ditawarkan sangatlah besar. Bayangkan jika suatu hari masyarakat bisa bepergian dari Pontianak menuju Kuching hanya dalam waktu singkat, atau dari Brunei menuju Samarinda menggunakan kereta cepat modern yang nyaman dan efisien. Aktivitas ekonomi akan meningkat, sektor pariwisata berkembang, kawasan perbatasan menjadi lebih hidup, dan daerah-daerah yang selama ini tertinggal bisa mendapatkan peluang pertumbuhan baru. Sejarah juga mengajarkan bahwa banyak proyek besar awalnya dianggap mustahil. Tidak sedikit yang meragukan pembangunan kereta cepat Wush sebelum akhirnya beroperasi. Banyak pula yang skeptis terhadap pembangunan ibu kota Nusantara ketika pertama kali diumumkan. Namun, kenyataannya, proyek-proyek tersebut terus berjalan dan mulai menunjukkan hasil nyata. Karena itu, bukan hal yang mustahil jika suatu saat nanti Trans-Borneo Railway juga bergerak dari tahap wacana menuju kenyataan. Saat ini mungkin relnya belum dibangun, proposal resminya mungkin belum sepenuhnya selesai, dan pembahasannya masih berada pada tahap awal. Namun, satu hal yang mulai terlihat jelas adalah arah masa depan Kalimantan. Pulau ini sedang bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Dengan posisi strategis, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta kehadiran ibu kota Nusantara, kebutuhan akan konektivitas modern akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan ketika hari itu tiba, ketika kereta cepat benar-benar melintas dari Pontianak menuju Brunei hingga IKN, maka sejarah baru Pulau Borneo akan dimulai. Sebuah babak baru yang bukan hanya mengubah cara orang bepergian, tetapi juga mengubah cara sebuah pulau besar berkembang menuju masa depan yang lebih terhubung, lebih maju, dan lebih kompetitif di tingkat regional maupun global.